Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ayusyanipar. Di sini saya akan menjawab UAS Bahasa Indonesia dengan NIM 0704211004 dengan judul Teori Pemerolehan Bahasa dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Tipe pemerolehan bahasa 1, tipe naturalistik. Tipe ini banyak dialami dan ditemukan hampir seluruh penjuru dunia dalam kehidupan kota besar yang penduduknya heterogen. Misalnya, akan banyak dijumpai kehidupan yang sangat beragam, baik segi budaya maupun bahasanya. Khusus dalam pemakaian bahasa sehari-hari, dalam kelompok masyarakat seperti ini, akan sangat dengan mudah dijumpai adanya keluarga yang memakai bahasa daerah ketika berkumpul dengan keluarganya dan menggunakan bahasa kedua atau bahasa nasional. Contoh kasus yang banyak dijumpai di kota besar di Indonesia adalah pengamatan dari penulis tenaga pemerolehan bahasa kedua ada di diri seorang anak yang lahir dari keturunan suku Bugis yang merantau di kota Samarinda, sebutlah namanya Ulil. Dalam pola pengasuhan si anak dalam keluarga, kedua orang tua anak tersebut memakai bahasa ibu yang kebetulan adalah bahasa Bugis. Akan tetapi, karena heterogennya, maka dalam pergaulan sehari-hari dengan teman sebayanya ataupun ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Karena hal ini dilakukan secara terus-menerus, maka Ulil dapat menguasai bahasa keduanya secara natural. 2. Tipe formal. Pengembangan pemerolehan dan pembelajaran bahasa akan dapat berkembang secara efektif bila diaplikasikan dalam kehidupan sosial atau naturalistik. Tetapi, menurut banyak ahli, bahwa tipe pemerolehan bahasa secara formal seharusnya bisa mendapatkan output yang lebih baik daripada pola naturalistik. Tipe ini biasanya terjadi dalam kelas dengan bimbingan seorang guru, materi media, dan alat bantu pembelajaran yang sudah dipersiapkan secara baik. Akan tetapi, dengan ini sekali ditemukan, utamanya di Indonesia adalah sebuah kenyataan bahwa walaupun sudah mempelajari bahasa kedua atau bahasa Inggris semenjak dari bangku sekolah dasar, tetapi kenyataannya si anak masih sangat sulit untuk bisa mengaplikasikannya ketika suatu anak tersebut harus menggunakannya untuk berinteraksi baik di dalam kelas apalagi di luar kelas. Pandangan teori mentalistik nativisme tentang pemerolehan bahasa kedua. Dengan berdasarkan pendapat dari Chomsky yang merupakan tokoh aliran teori mentalistik itu dapat diambil penafsiran bahwa setiap diri anak tersimpan sebagai bawaan semenjak lahir. Oleh karenanya, dalam teori pembelajaran atau pemerolehan bahasa kedua, pada perkembangan pertama tentunya tidak akan jauh melenceng dari penafsiran tersebut. Masa perkembangan manusia tinggal melatih apa yang sebenarnya telah dia miliki di dalam otaknya, yaitu bahasa. Dalam pemerolehan bahasa pertama, biasanya seorang anak akan memperoleh pada masa perkembangan pertama atau 0-3 tahun. Dalam rentang waktu, anak akan terus berusaha untuk mengingat dan melatih apa yang telah dimiliki dalam dan dari hasil proses komunikasi dan interaksi dengan orang terdekatnya setelah umur 3 tahun atau lebih. Bisa jadi seorang anak akan mulai menerima kehadiran penutur lain, mungkin pula akan membawa bahasa lain. Pandangan teori behaviorisme tentang pemerolehan bahasa kedua. Pandangan behaviorisme bahwa untuk menguasai bahasa kedua, seseorang harus banyak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri melalui latihan-latihan berbahasa secara langsung dengan komunitas pemakainya. Di Selandia Baru, seorang pelajar asing sekarang ini tidak lagi dipersyaratkan untuk memiliki nilai ujian TOEFL. Tetapi para pelajar itu tidak diasramakan untuk menghindari mereka berkumpul dengan teman dari satu negara atau pemakai bahasa yang sama dengan dirinya. Mereka dianjurkan dengan masyarakat setempat yang memaksa para pelajar itu mau tidak mau harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dipakai Selandia Baru sebagai bahasa sehari-hari.
Karena kebiasaan yang terus-menerus baik di kampus, rumah, pasar, taman hiburan, stasiun, terminal, dan tempat-tempat lainnya, pada akhirnya para pelajar tersebut dapat dengan sempurna menguasai bahasa Inggris. Hal ini juga menandakan bahwa selain karena faktor kebiasaan, faktor lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan seseorang memperoleh dan menguasai bahasa kedua. Faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua yang pertama yaitu faktor motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam, dorongan sesaat, emosi atau keinginan yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Dorongan atau tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari bahasa kedua cenderung akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi sesuatu. Kaitannya dengan pembelajaran bahasa kedua, motivasi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi integratif dan fungsi instrumental. Motivasi akan berfungsi integratif bila keinginan atau dorongan yang tumbuh dalam mempelajari bahasa kedua tersebut adalah dikarenakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur bahasa itu. Sedangkan fungsi instrumental akan muncul bila motivasi itu mendorong seseorang untuk memiliki kemauan untuk mempelajari bahasa kedua itu karena tujuan yang bermanfaat. Seperti memperoleh pekerjaan, mobilitas sosial, atau yang lainnya. Dari kedua fungsi tersebut, para pakar linguistik memiliki kesimpulan yang berbeda-beda tentang faktor mana yang lebih melekat dalam diri seseorang dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa kedua. Yang kedua yaitu faktor penyajian formal. Penyajian pembelajaran bahasa, baik bahasa pertama ataupun bahasa kedua secara formal memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan pemerolehan bahasa karena beberapa faktor yang memang telah dipersiapkan dan diadakan secara sengaja. Karena beberapa faktor yang memang telah dipersiapkan dan diadakan secara sengaja, tentu hal ini harus pula didukung lingkungan dan lokasi belajar yang memadai dan mendukung di samping hal-hal yang bersifat teknis yang telah diuraikan. Guru haruslah orang yang tepat, mempunyai integritas yang tinggi dan sesuai dengan bidang bahasa yang paling dikuasainya, mempunyai kualifikasi yang baik dan metode pengajaran yang sesuai. Sementara itu, siswa harus disiplin yang berkeinginan yang kuat untuk bisa menguasai bahasa yang sedang dipelajarinya. Ketiga yaitu faktor bahasa pertama. Bahasa pertama memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penguasaan bahasa kedua yang baik. Bahkan ada yang bermanfaat bahwa bahasa pertama atau bahasa ibu adalah pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal tersebut dikarenakan bisa pasti para penutur yang sudah menguasai bahasa pertama dalam mempelajari bahasa kedua akan coba untuk mencocok-cocokkan intervensi, alih kode, dan lain-lain dari bahasa pertama mereka kepada bahasa kedua yang sedang dipelajarinya, sehingga menyebabkan beberapa kesalahan atau kehilapan atau error. Berdasarkan beberapa teori atau hipotesis, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut teori stimulus respon yang ditemukan oleh penganut paham behaviorisme, bahasa adalah hasil perilaku stimulus respon. Maka apabila seorang pembelajar ingin memperbanyak ujaran, maka ia harus memperbanyak penerima stimulus. Oleh karena itu, peranan lingkungan sebagai sumber datangnya stimulus menjadi dominan dan bersifat sangat penting di dalam membantu proses penguasaan bahasa kedua. Selain itu, juga kaum behaviorisme menganggap bahwa bahasa adalah proses pembiasaan. Itulah sebabnya semakin orang ingin menguasai suatu bahasa, maka ia harus memperbanyak menerima stimulus dan memberikan respon atau atas stimulus yang diterimanya. Teori kontrastif menyatakan bahwa keberhasilan belajar bahasa kedua sedikit banyaknya akan ditentukan pula oleh keadaan linguistik bahasa. Bahasa pertama yang telah dikuasai pembelajar. Bahasa kedua adalah proses transferisasi, maka jika struktur bahasa pertama yang sudah dikuasai memiliki banyak kesamaan, pembelajar biasanya akan dapat dengan mudah menguasai bahasa keduanya itu. Demikian pula sebaliknya. Menurut teori analisis kontrastif, semakin besar perbedaan antara keadaan linguistik bahasa yang telah dikuasai dengan bahasa kedua yang sedang dipelajarinya, maka akan semakin besarlah kesulitan yang dihadapi oleh pembelajar dalam usaha menguasai bahasa kedua yang dipelajarinya.
Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.